Anda kembali menyaksikan program Renungan Jiwa, sahabat. Kali ini saya ingin memberikan kesempatan kepada sahabat jiwa yang sudah hadir pada malam hari ini untuk bisa menyampaikan keresahan jiwanya atau mungkin menyampaikan pertanyaan kepada guru-guru kita. Silahkan perkenalan dulu dirinya, namanya siapa ini Mbak dan apa pertanyaannya? Oke, Assalamualaikum Ustadz dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya cerita sedikit dulu sebelum saya bertanya apa yang akan saya tanyakan. Namanya siapa Kak? Jingga. Jingga, oke, Masya Allah. Oke, jadi sebelumnya saya berlatar belakang dari keluarga yang broken home sejak kecil. Dari latar belakang itu membuat saya jadi seorang yang keras kepala. Jadi orang-orang sekitar saya, bahkan orang tua saya pun mengakui bahwa saya anak yang keras kepala. Saya menyadari bahwa untuk perempuan bagaimana bisa berdiri di kaki sendiri itu dengan pendidikan. Maka dari itu saya senang membaca, saya juga senang dengan banyak teori yang logis. Nah, sekeras-kerasnya saya sayang dengan ayah saya. Namun September lalu ayah saya meninggal dan itu membuat saya sangat shock karena ayah saya nggak sakit pertama. Ayah saya alhamdulillah setiap tahun tuh di medical check up dan kesehatannya sangat amat sehat dan umurnya juga masih 51 tahun. Itu benar-benar buat saya shock karena pada hari itu saya sedang di orang tua saya yang di Garut. Jadi jauh dari sini. Ayah saya tuh selalu mengajarkan ke saya bahwa di dunia ini tidak akan ada yang menolong kamu selagi itu manusia. Jadi saya benar-benar berprinsip bahwa hidup sendiri, maka dari itu saya selalu belajar sampai akhirnya saya bisa membanggakan ayah saya dengan mendapatkan beasiswa. Saya juga agak meragukan belajar saya karena saya pernah membaca buku seperti ini, isi kutipan bukunya. Surga adalah janji palsu untuk orang-orang yang tidak beruntung di dunia. Dan saya juga banyak membaca buku soal logika mistika. Mereka bilang kalau di dunia ini itu tidak ada, kalau misalkan kita gagal, nggak ada tuh yang namanya prinsip ada jalan yang lebih baik. Kalau menurut logika mistika, karena apapun itu bisa kita dapatkan kalau kita berusaha. Dan buku itu jujur membuat pikiran saya semakin lama semakin logis yang pada akhirnya banyak pertanyaan tentang Islam atau tentang agama yang tidak bisa dijawab atau nggak masuk ke logika. Tapi saya juga sadar Ustadz bahwa saking besarnya karunia Allah sampai manusia tuh kadang terlalu lemah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Saya juga sadar. Semenjak ayah saya meninggal entah kenapa otak saya semakin bertanya-tanya dan saya malas banget sholat, nggak tahu kenapa. Padahal sebelumnya, alhamdulillah untuk sholat saya merasa tenang dan juga alhamdulillah 5 waktu. Tapi setelah ayah saya meninggal, bahkan untuk bangun subuh untuk sholat subuh aja, rasanya saya kayak nggak mau gitu. Tapi saya merasa bersalah. Tapi rasanya untuk sholat tuh berat, mungkin karena saya sakit hati juga dengan beberapa buku yang membuat saya bertanya-tanya dan saya nggak bisa jawab, padahal juga saya sadar bahwa saya manusia lemah yang tidak akan bisa menjawab, tapi nggak tahu kenapa berat banget untuk sholat. Jadi pertanyaan saya adalah kenapa di saat yang sangat berat yang seharusnya saya mendoakan orang tua saya, kenapa saat itu juga yang bikin saya malas untuk sholat, padahal saya sayang sekali dengan ayah saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah menangkap pertanyaannya Mbak Jingga. Turut berduka ya Mbak atas kehilangan ayah. Langsung saja mungkin kami persilahkan kepada Ustadz Ridho untuk bisa menjawab. Bismillah. Saya izin boleh tanya, Mbak sayang sama ayah? Sayang. Banget? Banget. Nah, kalau memang sayang sama ayah, harusnya kita punya kesadaran iman, bukan logika. Iman, bahwa saya harus nganterin cahaya ke dalam kubur ayah saya setiap hari, sebagaimana yang disampaikan sama Nabi ketika ada seorang anak beristighfar untuk ayahnya, maka Allah akan hujani ayahnya dengan atau ibunya dengan cahaya-cahaya istighfar dari anak-anaknya. Jadi kalau kita cermati nih Mbak Indi, ada tahapan setan itu menggelincirkan beliau sampai akhirnya dicabut kesenangan dan kenikmatan untuk ibadahnya.
Dimulai dari luka awal saat beliau masih mungkin kecil atau remaja, rumah tangganya orang tuanya dipisahkan. Itu luka. Akhirnya baca banyak hal yang nyatanya salah, ke kiri itu. Akhirnya mindsetnya lebih ke arah sekuler. Bukan mendekatkan sama Allah, tapi justru malah membuat jurang yang semakin dalam dan jauh bahwa kok Allah tuh ya setega itu sama aku. Aku tuh lagi sayang-sayangnya sama orang tua aku, kenapa dipisahkan sama Allah? Yang satu jauh di sana, yang satu jauh di sini. Aku tuh pingin seperti anak-anak yang normal lainnya yang ketika pengen curhat cerita sama orang tua dua-duanya ada. Tapi itu nggak terucap. Dipendam dalam jiwanya beliau bertahun-tahun. Makanya menganggap bahwa saya bisa berdiri dengan diri saya sendiri dengan banyak memasukkan informasi dan ilmu pengetahuan yang nyatanya bukan semakin membuat Mbak jadi akhirnya kuat, tapi justru malah melemahkan, bukan fisik dan kaki, tapi hati karena terlalu mengikuti logika yang banyak salahnya. Nah, dari sini Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amilan amalan salihat. Di surat Al-Furqan, Allah mengatakan yuk mulai kita refleksikan diri kita. Bagaimana caranya? Kalau kita betul sayang sama ayah, sayang sama ibu, maka tidak ada kebaikan yang bisa kita bayar bagi orang tua kita kecuali dengan setiap tetesan amal soleh yang kita kerjakan. Itu pertama. Kenapa? Karena kita nggak akan pernah bisa membayar jerih, lelah, capek dari orang tua kita, terutama ayah. Dulu kita bisa sekolah, kita bisa belajar, punya pakaian, walaupun harus terpisah secara jasad, secara raga, tapi ternyata ayah masih terus tetap memberikan rezeki-rezeki dan sebagian dari apa yang beliau dapatkan untuk kita kan. Maka saat beliau wafat, kewajiban kita menggerakkan hati kita kembali bahwa saya itu nggak akan pernah ada di muka bumi ini tanpa adanya ayah. Dan saya nggak akan bisa berdiri di atas kaki saya tanpa ada motivasi dan setiap nasihat baik dari ayah saya. Maka ketika ayah saya tidak ada balasan lain yang bisa aku kerjakan selain terus mengirimkan pahala dan kebaikan di dalam kubur dari ayah saya, agar jalan beliau menuju akhirat terang benderang dengan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ada sedikit kisah Mbak Indi. Saya punya sahabat, teman-teman semuanya, sahabat jiwa. Dia itu bertato badannya. Dia salah satu bartender senior di salah satu bar di Jakarta. Dulu kerja di situ. Resign, pindah ke tempat yang insya Allah jauh lebih kondusif tanpa menghilangkan tatonya. Beliau cerita sama saya, Ustadz, saya nggak pernah sholat. Bagus kalau lu nggak pernah sholat. Loh, kok nggak pernah sholat dibilang bagus? Iya, lu udah jujur sama gua. Urusan lu nggak sholat itu urusan lu sama Allah. Tapi Ustadz, ya ampun, bertahun-tahun saya berumah tangga, ternyata istri saya itu nyebelin, cerewet, bawel, nuntut ini, itu dan lain sebagainya. Teman-teman, saya bilang Mbak Indi sama beliau, mulai deh sholat 1-2 waktu dulu dalam sehari. Kalau untuk mengerjakan 5 waktunya terasa berat dan sulit. Kenapa? Karena kita perlu pembiasaan, teman-teman semuanya. Nggak bisa dipaksa, ya. Walaupun ini kita bukan bicara fikihnya, tapi bicara ketertarikan hati pada sesuatu yang menjadi syariat kita. Karena nggak semua orang punya kesadaran harus, oke, saya hijrah, sholat 5 waktu. Nggak semua orang sampai pada level itu. Maka mulai dulu dari hal yang ringan, sedikit demi sedikit, setahap demi setahap. Sekarang sholat 5 waktunya udah nggak tinggal sama sekali. Dan dia bilang apa? Istrinya makin cantik dan makin istimewa buat dia. Ini luar biasa. Saya berharap jadi pelajaran juga buat Mbak Jingga. Paksa badan, tundukkan logika kita kepada hati dan iman kita bahwa saya seorang hamba, Allah minta saya ibadah, masa iya Allah udah ngasih saya hidup,
tapi kita nggak mau berterima kasih sama Allah dan sama orang-orang di sekitar kita lewat ibadah yang kita kerjakan, terkhusus sholat. Masya Allah, jadi pilihannya ada di diri kita sendiri ya, dan semoga Allah melindungi kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Begitu ya Mbak Jingga. Sahabat jiwa, Allah menciptakan manusia ke dunia semata-mata untuk beribadah dan bersujud padanya. Itulah firman Allah dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Dan bagi kita umat Islam, sholat adalah bentuk ketundukan tertinggi kita kepada Allah. Namun seringkali kita lalai dan berat rasanya untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu dalam bentuk sholat kepada Allah. Padahal Allah telah memberikan kita banyak nikmat dan karunia kepada kita semua sebagai umat Islam. Dan sahabat jiwa, tak terasa kita sudah di penghujung acara Renungan Jiwa malam ini. Saya Fahada Indi, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan terus program Renungan Jiwa hanya di TV One yang tentunya dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para jamaah, mari kita angkat kedua tangan kita memohon kepada Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Allah, Ya Ghafur, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kami banyak ya Allah, kami sering berbuat zalim, bukan hanya kepada diri kami sendiri tapi kepada orang lain ya Allah. Kami datang penuh dengan dosa dan maksiat kepadamu ya Allah, tapi kami yakin ampunanmu jauh lebih besar daripada amarahmu ya Allah. Maka ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah, seluruhnya ya Allah, semuanya ya Allah. Hapuskan dosa-dosa kami ya Allah yang membuat hidup kami sengsara ya Allah. Hapuskan dosa-dosa kami yang membuat Engkau murka kepada kami ya Allah. Dan hapuskan dosa-dosa kami yang membuat takdir kami buruk ya Allah. Ya Allah, berikanlah kehidupan yang baik bagi kami ya Allah. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala keburukan yang kami tidak memiliki pengetahuan baik di saat ini maupun di masa depan nanti ya Allah. Engkaulah yang maha pengatur ya Allah, maka aturlah, uruslah hidup kami dengan sebaik-baiknya. Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbawna sighara. Ya Allah, ampuni dosa-dosa keluarga kami, dosa ayah bunda kami ya Allah. Jika memang mereka telah tiada, maka tempatkanlah ayah dan ibu kami di tempat yang terpuji ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah, jadikan hidup mereka mulia ya Allah. Dan jika orang tua kami masih ada saat ini bersama kami, maka izinkan kami menjadi anak yang berbakti kepada mereka ya Allah. Jadikan kami bisa berbakti ya Allah dan membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Dan jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang saleh dan salihah ya Allah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Kami ini fakir ya Allah, kami lemah ya Allah, kami tidak berdaya tanpa pertolonganmu ya Allah. Maka berikanlah segala bentuk kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.